Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjadi longsor, 2 penambang batu bara tertimbun di dalam lubang. Dua sekolah tergenang banjir. KBM dilakukan secara daring. Banyak barang impor tertahan di bea cukai karena besarnya bea masuk. Sejumlah perusahaan di Kota Cilegon dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon karena masih membayar upah karyawan di bawah UMR yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp4.800.000. Berdasarkan data dari Disnaker, hingga Januari 2024 ada 2.000 perusahaan yang ada di Kota Cilegon, sedangkan yang dilaporkan tidak membayar upah sesuai UMK yakni hanya 3 perusahaan, di mana ketiganya merupakan subkontraktor pada sejumlah perusahaan. Namun karena pihak pelapor tidak ingin melalui proses mediasi, laporan tersebut kemudian diarahkan langsung ke UPTD Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten agar segera ditindaklanjuti. Mengingat sejak tahun 2019 lalu, pengawasan ketenaga kerjaan sudah diambil alih di Disnaker Trans Provinsi Banten. Setelah dilakukan mediasi dan buntu, ya baru kita laporkan ke pengawasan. Ini pelaporan dari Januari ini paling ada 3 ya, dan itu langsung ke pengawasan. Kita arahkannya, jadi mereka nggak minta mediasi, jadi langsung melakukan pelaporan. Jadi mereka melakukan pelaporan langsung ke dinas provinsi. Pihak Dinas Tenaga Kerja menghimbau agar perusahaan yang ada di Kota Cilegon bisa mematuhi aturan pengupahan yang berlaku, sehingga kesejahteraan para pekerja terjamin. Berdasarkan pasal 185 ayat 1, junto pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang dilaporkan membayar upah di bawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana penjara, paling singkat 1 tahun. Dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta tim Kementerian Keuangan mengunjungi ke salah satu gudang jasa titipan atau PJT di Pergudangan Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Diketahui barang dari luar negeri yang masuk ke PJT akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, yang selanjutnya dilakukan pendataan oleh pihak petugas Bea dan Cukai. Ada 2 tahap yang dilakukan, yakni barang yang masuk ke jalur merah akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, sedangkan barang yang masuk ke jalur hijau langsung dikirim ke penerima atau konsumen. Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengklarifikasi atas banyaknya kasus yang viral di berbagai media sosial. Di antaranya kasus pembelian sepatu daring dengan harga barang 10 juta rupiah dan dikenakan bea masuk senilai 31 juta rupiah. Selanjutnya kasus mainan robot Megatron milik influencer yang tertahan di bea cukai akibat dikenakan bea masuk 1.699 US dollar. Dari harga 899 US dollar. Yang terakhir, kasus alat bantu belajar milik sekolah luar biasa tingkat nasional dari Korea Selatan yang tertahan di bea cukai pada Desember tahun 2022 hingga 2024 dengan alasan adanya denda uang ratusan juta rupiah. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
mengatakan pihaknya akan memperbaiki dan mengevaluasi dalam bidang pelayanan di internal. Kita hitungkan sebagai barang kiriman, infonya barang kiriman. Itu kita masuk ke dalam sistem kita yang online ya. Kita kena. Nah, pas di infoin bahwa dari barang kiriman ini ada tarif kepabeanannya, maka dinilai bagi importir yang harus bayar ya, bukan SLB ya Bu ya. Ini lumayan ongkosnya. Sementara Kepala PLT SLBA, Pembina Tingkat Nasional, mengaku pihaknya tidak mengetahui alur proses barang impor, sehingga barang berupa bantuan dari Korea Selatan tertahan di bea cukai. Ini 20. Ke depan bakal ada hibah seperti ini lagi? Ya, kan tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan ya kan, karena banyak yang suka penelitian apa gitu, jadi sangat memungkinkan ke depan masih ada barang-barang yang peduli terhadap pendidikan ini. Adapun dalam proses barang impor, pihak PJT menerima invoice dan shipper di luar negeri. Usai barang masuk, pihak PJT selanjutnya menerima dokumen declare dan laporan seterusnya didata ke sistem perusahaan yang kemudian masuk dalam sistem bea cukai. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Animo masyarakat untuk menyaksikan semifinal Piala Asia U23 sangat tinggi. Selain di rumah, banyak masyarakat yang melakukan nonton bareng. Kondisi ini sangat berdampak terhadap arus lalu lintas di Jalan Protokol Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Saat laga antara Indonesia versus Uzbekistan digelar, jalan protokol di Kota Rangkas Bitung sepi. Hanya terlihat beberapa kendaraan yang melintas. Padahal pada di hari-hari biasanya, jalan-jalan ini selalu macet oleh kendaraan. Bahkan di tempat nongkrong para muda-mudi yang selalu penuh, Senin malam mendadak sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang duduk dan mengobrol dengan pedagang. Masyarakatnya nobar kali ya, karena banyak nonton bareng nih piala ini AFF ya. Indonesia sekarang main kan, biasanya rame kendaraan lewat yang nongkrong. Malam ini mah agak sepi. Berbeda di kota Tangerang Selatan, banyak lokasi yang dijadikan kegiatan nonton bareng laga Indonesia versus Uzbekistan. Menyisakan banyak sampah yang didominasi sampah bekas kemasan makanan dan minuman. Sejumlah petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tangerang Selatan sejak malam hingga pagi hari disibukkan dengan membersihkan sampah. Salah satunya di alun-alun Pamulang yang dijadikan tempat nobar. Selain sampah makanan dan minuman, sejumlah tanaman dan pohon yang berada di area alun-alun Pamulang juga mengalami kerusakan yang diduga akibat terinjak warga yang memadati saat menikmati nobar. Bahkan lampu penerangan taman juga tampak rusak. Menurut salah satu petugas kebersihan, lebih dari 3 kubik sampah yang dibersihkan usai kegiatan nobar digelar. Ya pastinya. Pohon, tanaman rusak. Hampir semua rusak, keinjek-injek. Yang nobar semalam ya, saya sih berharap bukan untuk yang semalam aja ya, yang nobar di alun-alun Pamulang, terutama buat pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke alun-alun Pamulang, terutama sampah, tolong sampah. Semua di sini kita menyediakan tempat sampah. Jadi berkunjung, ketika bawa makanan dari luar atau dari mana, buanglah sampah pada tempatnya. Petugas kebersihan berharap kepada seluruh warga yang mengunjungi alun-alun Pamulang agar tertib dan taat dalam membuang sampah. Saipul dan Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Lebak dan Tangerang Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.